Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ekonomi makro, yaitu tentang keseimbangan perekonomian tertutup, dan anggota di kelompok 4 ini ada saya Siti Nur Asia dan yang keduanya Denita Oktaviani. Dan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang keseimbangan perekonomian tertutup, yaitu keseimbangan perekonomian negara akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan perbelanjaan agregat. Dan yang kedua, keseimbangan dapat pula ditunjukkan melalui pendekatan, suntikan, atau bocoran. Yang keduanya, analisis perekonomian tertutup dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama analisis perekonomian tertutup sederhana dengan dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor swasta atau perusahaan. Yang keduanya analisis perekonomian tertutup dengan tiga sektor, diantaranya yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta atau perusahaan, dan sektor pemerintah. Ya, ini yang slide yang selanjutnya. Rumus PDB untuk perekonomian tertutup yaitu produk domestik bruto atau PDB, menunjukkan kehendak tentang total nilai moneter dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara pada periode tertentu. Dalam konsep ekonomi itu akan sama dengan pendapatan dan pengeluaran agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Oktaviani. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Siti Nur Asia. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian tertutup sederhana. Ya, yang pertama itu terdapat suatu sistem arus melingkar dalam perekonomian karena mayoritas pendapatan yang diterima salah satu sektor disalurkan ke sektor lain dan sebaliknya. Yang kedua, terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak disalurkan ke sektor rumah tangga atau sebaliknya. Yang ketiga, terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak berasal dari sektor rumah tangga atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu perubahan konsumsi. Yang pertama yaitu perubahan konsumsi C terjadi karena perubahan pendapatan nasional Y. Yang kedua, fungsi konsumsi C sama dengan A ditambah B Y. Yang ketiga yaitu perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan MPC sama dengan C atau Y. Dan selanjutnya yaitu ada perubahan tabungan. Yang pertama yaitu perubahan tabungan terjadi karena perubahan disposable income dan perubahan pola hidup masyarakat. Yang kedua yaitu Y sama dengan C tambah S. Yang ketiga, bila pendapatan naik sebesar Y, maka tabungan juga naik sebesar S. Yang terakhir yaitu perubahan investasi. Yang pertama adalah variabel investasi berpotensi dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Simbol yang biasa digunakan adalah 1. Lalu yang kedua yaitu besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional karena perubahan investasi ditentukan oleh besarnya angka pengganda investasi yang disimbolkan dengan KI. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.